Halo semuanya, jumpa lagi pada tutorial IM Channel. Pada video kita kali ini, saya akan berbagi cara fungsi if pada Microsoft Excel dengan banyak syarat. Oke, Anda bisa lihat di sini. Di sini adalah sebuah tabel untuk penerimaan karyawan. Di sini syaratnya adalah pertama adalah nilai IPK 3, nilai tulis 80, nilai psikotes 75, nilai wawancara 70. Oke, bagaimana cara penulisan rumus if? Ikuti tutorial sebagai berikut. Oke, langsung saja di sini akan saya ketikkan rumusnya ya. Untuk penggunaan rumus if seperti biasa kita ketikkan sama dengan dulu. Kemudian ketikkan pada keyboard if dalam kurung. Karena ini kita menggunakan banyak syarat, maka kita akan menambahkan fungsi n pada rumus Excel. Oke, setelah itu kita tutup kurung lagi seperti ini. Kemudian di sini ada sebuah parameter ya. Setelah n tutup kurung, di sini adalah logikal pertama dipisahkan dengan tanda titik koma, kemudian logikal kedua dipisahkan dengan tanda titik koma, dan seterusnya. Oke, kita isikan di sini. Logikal pertamanya adalah nilai IPK sama dengan 3. Oke, di sini nilai IPK berada di E1. Oke, saya ketikkan di sini E1. Oh maaf, di sini E2 ya. E2. Karena ini sama dengan 3, maka penulisannya adalah lebih besar atau sama dengan 3. Kemudian kita pisahkan dengan titik koma. Syarat kedua kita tulis di sini nilai tulisnya adalah 80. Di sini nilai tulisnya adalah F2. Oke, di sini F2 kita tulis 80 itu berarti lebih besar atau sama dengan 80. Kemudian parameter ketiga, logika ketiga adalah kita pisahkan dulu dengan titik koma. Nilai psikotesnya 75. Di sini nilai psikotesnya adalah 70 di G2 ya. Oke, kita klik seperti ini. G2 lebih besar atau sama dengan 75. Oke, kita pisahkan lagi dengan titik koma. Kemudian bawahnya di sini adalah logika keempat. Nilai wawancaranya sama dengan 70. Oke, kita ketikkan di sini nilai wawancara H2. Oke, kita klik di sini H2 lebih besar sama dengan 70. Oke, kita baca dulu rumusnya ya. Ini if sama dengan nilai IPK atau E2 lebih besar atau sama dengan 3, kemudian dan nilai tulis atau F2 di sini lebih besar atau sama dengan 80, dan kemudian G2 di sini lebih besar atau sama dengan 75. Kemudian nilai wawancara itu adalah H2 lebih besar atau sama dengan 70. Oke, ini logikanya sudah benar. Jadi kita tutup dengan tanda kurung. Kemudian untuk parameter kedua kita isikan dengan value if true. Value if true itu jika nilai parameter dari syarat itu benar semua, maka kita tulis di sini lulus ya. Lulus. Untuk penulisan lulus
kita menggunakan tanda petik di atas karena lulus di sini adalah teks. Jadi kita harus menambahkan tanda petik di awal dan akhir kalimat. Oke, seperti ini. Lulus. Kemudian titik koma. Kemudian kita menanjak ke parameter ketiga, yaitu value if false. Oke, ini apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka kita tulis di sini adalah gagal. Seperti biasa, karena ini teks, maka kita harus menambahkan tanda petik 2 di awal dan sesudah kalimat. Oke, seperti ini. Gagal. Oke. Kemudian setelah itu jangan lupa untuk memberikan tutup kurung seperti ini. Kemudian enter. Oke. Jadi untuk yang peserta pertama dengan nilai IPK 2,75, nilai tulis 80, nilai psikotes 76, nilai wawancara 80, gagal. Kenapa kok gagal? Karena di sini syaratnya adalah nilai IPK-nya 3. Oke ya, jadi jelas ya di sini gagal. Oke, kita langsung kopikan saja ke bawah dengan cara arahkan kursor pada pojok kanan seperti ini. Setelah berubah menjadi tanda plus kecil, kita tarik ke bawah. Oke, seperti ini. Di sini Anda bisa lihat yang lulus adalah 3 orang, dan yang gagal ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita teliti satu persatu, mulai dari yang di sini. Ini kenapa ya nilai IPK-nya 3 tapi kok gagal? Coba kita lihat di sini, syaratnya adalah nilai IPK 3, nilai tulisnya 80. Dia mendapatkan nilai tulis dengan 75, maka dia gagal. Oke. Kemudian untuk yang peserta ketiga, Anda bisa lihat di sini dia lulus karena nilai IPK-nya adalah 3,5. Nilai tulis 84, nilai psikotes 87, dan nilai wawancara 82. Oke. Saya rasa cukup video tutorial dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan tutorial singkat dari IM Channel. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.